kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba istiqomah untuk ngaji pada kajian berikutnya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di ayat 27. Untuk pertama, mari kita berdoa, kirim Fatihah untuk para mufasir, kitab-kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Al-Hanidiyah Al-Fatihah. Ya, kenapa? Baik, sebelum Mas Ustaz Solikin menyampaikan kajiannya, saya akan membaca tafsir Al-Ibris dari pengarang Pak Profesor Quraish Shihab di ayat 27 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yang quduna ahdallahi min ba'di misakihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu sholat wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Di tafsir Al-Ibris ini dijelaskan dengan makna atau arti terjemahnya begini. Mereka itu adalah orang-orang yang mengurai perjanjian Allah sesudah perjanjian itu diikat teguh dan selalu memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan terus-menerus membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-khasirun itu dimaknai merugi ya. Nah, kemudian di penjelasannya ini ada dibagi menjadi beberapa, jadi 3. Ayat ini menjelaskan sebagian dari sifat orang-orang fasik yang dinyatakan oleh ayat lalu. Jadi sebagian ya, karena sebagian lagi mungkin sudah dijelaskan di sebelumnya. Yang pertama, ada perjanjian antara manusia dengan Allah, yakni bahwa mereka mengaku keesaan Allah serta ketundukan mereka kepadanya. Perjanjian itu terlaksana melalui nalar dan fitrah mereka. Jadi sebenarnya menurut keterangan ayat ini, semua manusia itu memiliki nalar dan fitrah untuk memiliki perjanjian dengan Allah ya. Jadi perjanjian mengakui keesaan Allah sesuai dengan nalar dan fitrahnya. Nah, sebelum dikotori oleh kerancuan ya. Kalau di sini disebutkan kerancuan. Kerancuan itu apa? Ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian itu telah terjadi pada satu ketika di satu alam sebelum masing-masing manusia hadir di pentas dunia ini. Jadi di tafsir Al-Ibris ini dijelaskan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah sebenarnya manusia punya nalar, punya fitrah untuk mengakui keesaan Allah sebelum mendapatkan kerancuan. Nah, kerancuan ini mungkin banyak hal ya. Nanti Mas Ustaz Solikin akan menjelaskan lebih detail tentang makna ini. Kemudian pendapat yang lain itu adalah pada waktu memiliki perjanjian pada satu alam sebelum manusia hadir di pentas dunia ini. Kemudian Kemudian yang kedua adalah mereka itu adalah orang-orang yang mengurai itu melepaskan. Mengurai itu melepaskan atau cara bahasa Jawanya itu diudari gitu, kira-kira begitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengurai, yakni membatalkan dan melanggar perjanjian mereka dengan Allah, padahal perjanjian itu sudah demikian kukuh kuat. Mereka mengurainya sesudah perjanjian itu diikat teguh dengan diutusnya para nabi dan para rasul ketika membawa bukti-bukti keesaannya. Jadi kalau
Nabi dan Rasul itu sebenarnya adalah memperkuat keteguhan apa-apa yang sudah terurai itu. Baik melalui ajakan yang memperhatikan kitab, baik melalui ajakan memperhatikan kitab suci yang diturunkan bersama Nabi dan Rasul-Rasul itu, ataupun yang terhambat dengan jelas di alam raya ini. Ada dua cara mengingatkannya dengan diturunkan Nabi itu lewat kitab dan lewat nalar berpikir ketika melihat alam raya ini. Nah, itulah sifat buruk mereka yang pertama. Jadi sifat buruk mereka itu adalah mengurai sesuatu perjanjian yang sudah gugur. Itu disebutkan begitu. Yang kedua, keburukan ayat ini, mereka yang termasuk ayat ini, orang fasik di ayat ini adalah dan ini selalu memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya, yaitu hubungan silaturahim. Jadi kalau di tafsir Al-Misbah ini, hal kedua yang dilakukan orang fasik di ayat ini adalah mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Jadi mereka selalu memutuskan apa yang diperintahkan Allah. Yang diperintahkan Allah berupa apa? Untuk menghubungkan tali silaturahim, atau dengan kata lain mereka memutus silaturahim kalau di ayat ini. Mereka memutuskannya antara lain dengan cara, penjelasannya Pak Quraisy itu dengan cara memecah belah persatuan dan kesatuan, memutuskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah. Jadi tidak sekedar, kalau pertama itu memecah belah itu hubungan manusia dengan manusia, kalau yang ini memecah belah hubungan harmonis manusia dengan Allah dan lain-lain yang diperintahkan Allah untuk selalu dihubungkan dan ditaatkan. Dan termasuk hal lain yang secara perintah itu dihubungkan, disambungkan, orang ini mencoba untuk memecahkan, memutuskan kalau bahasanya di sini. Kemudian seperti menghubungkan kata yang baik dengan pengalaman yang baik pula. Jadi diibaratkan, dianalogikan di keterangannya Pak Quraisy itu harusnya menghubungkan suatu seperti menghubungkan kata yang baik dengan pengalaman yang baik. Nah, itu yang kedua ya, sifat yang kedua itu orang yang memutuskan. Yang ketiga adalah dari keburukan mereka adalah dan terus-menerus membuat kerusakan di bumi. Nah, di kalimat akhir tadi, di kata terakhir tadi, ini mencakup banyak hal yang belum tertampung oleh kedua sifat buruk yang ada di atas, yang dua di atas. Jadi dua tadi, yang pertama adalah tadi orang yang mengurai perjanjian atau membatalkan atau menghindari atau mengingkari perjanjian. Yang kedua adalah memutuskan sesuatu yang diperintahkan. Nah, di antara dua ini masih ada yang belum termuat, tercakup, yaitu mereka terus-menerus membuat kerusakan di bumi. Nah, mereka itu al-khosirin itu yang benar-benar binasa, rugi, dan celaka. Kata ini pada mulanya berarti berkurang. Al-khosirin itu disebut dengan kata Quran. Pak Quraisy ini lebih detail menjelaskan kata al-khosirun tadi ya. Nah, awalnya kata al-khosirin itu berkurang, tapi maknanya semakin bertambah sehingga makna menjadi kerugian dan kebinasaan adalah berkurangnya apa yang tadinya telah dimiliki atau yang seharusnya dimiliki. Nah, orang-orang tersebut memiliki naluri yang bersih, fitrah yang suci. Orang-orang tersebut memiliki naluri yang bersih, fitrah yang suci, keyakinan tentang keesaan Allah yang dapat mengantar mereka meraih surga, tetapi semua itu hilang dan berkurang sehingga mereka akhirnya mendapat siksa neraka. Nah, di penjelasan lain, Pak Quraisy itu menghubungkan dengan Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 21 di tempat yang lain, karena di ayat yang lain Allah memuji kaum mukminin dengan sifat-sifat yang bertolak belakang dari yang disebutkan di atas. Firman-Nya yang artinya begini,
Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut pada hisab yang buruk. Itu penjelasan dari ayat ini. Jadi ada tiga hal yang dilakukan di ayat ini, yang dikelompokkan di ayat ini tentang orang-orang yang fasik. Yang pertama adalah orang yang mengingkari atau mengurai perjanjiannya, yang kedua yang memutuskan, yang ketiga adalah terus berbuat kerusakan. Kira-kira begitu. Untuk selanjutnya silakan Mas Ustadz Solikin untuk menyampaikan kajiannya. Terima kasih Pak Pra. Tadi yang dibaca Pak Pra itu tafsir Al-Misbah, buatan Al-Ibris. Iya, keliru. Al-Misbah, saya ingatnya Al-Ibris. Nah, yang saya baca ini yang Al-Ibrisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu Allah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Rupane kaul alladzina yanquduna ahdallahi alladzina yanquduna ahdallahi ila akhiri al-ayat. Saya pakai laptop. Alladzina yanquduna ahdallahi huwa al-hujjah. Ahdullahi al-hujjah yaitu apa? Dalil atau bukti, al-qaimatu yang tetap, yang berdiri, ala ibadihi kepada hambanya, adalati yang menunjukkan apa hujjah, ala wujudihi kepada wajib wujudnya Allah, wa wahdaniyatihi dan keesaannya Allah Subhanahu wa taala, wa ala wujubi sidqi rusulihi dan wajib percaya kepada utusan Allah. Jadi yang disebut ahdullah di sini itu adalah dalil, yang mana dengan dalil itu manusia bisa tahu Tuhannya, juga tahu apa sifat-sifat Allah, kemudian tahu apa para utusannya Allah tadi. Saya teruskan, mimba dimisakihi yang dalam sakwuse misaki. Misaki itu apa? Ai tauqidihi, setelah penguatannya di ayat-ayat sebelumnya itu. Jadi misak di sini menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusola. Wa yaqtauna dan mereka memutus ma ing perkara amara wis merintahake sapa Allah Gusti Allah bihi sebab ma apa ayyusola yen to menyambung. Mereka memutuskan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambung. Apa itu? Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, wallahu amarahum ayyasilu hablahum. Wallahu utawi Gusti Allah iku amaro memerintahkan hum kepada mereka. Nah, ini nanti pasti banyak perdebatan, hum ini kembalinya ke siapa? Apakah orang kafir Mekah ataukah ahlul kitab di Madinah? Karena ini turunnya di Madinah, di beberapa kitab tafsir yang lain seperti di tafsir Tahrir wa Tanwir, ini adalah humnya ini kembali ahlul kitab. Jadi apa? Wallahu amarahum ayyasilu hablahum. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada mereka agar menyambung apa? Talinya, ikatannya. Bihablil mu'minina, dengan ikatannya orang mukmin. Di sini ikatannya orang mukmin. Maksudnya itu apa? Itu nanti
kenapa di situ menggunakan alladzina yang kuduna ahdallah yang pertama. Terus yang kedua wayak touna. Nah, kalau yang pertama itu ibarat orang yang berbuat salah itu berulang-ulang seperti baju kayak seperti ini loh, Pak. Nah, baju ini kalau kainnya diambil satu, ini kan nggak kelihatan. Ya. Nah, berarti alladzina yaquduna ahdallah itu ini dia mengambil potongan-potongan kain ini. Ini adalah kalimat majas. Jadi alladzina yaquduna ahdallah yaitu orang-orang yang selalu berulang-ulang tidak menjalankan perintahnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua wayak ta'u nama amarobihi ayu sholat. Nah, kemudian dia memutus di sini apa? Bil mukminina summa inqata'u. Nah, kemudian bahum inqata'u. Mereka itu apa? Memutuskan anil mukminina dari orang-orang mukmin wattasilu bil kufari. Nah, orang ahlul kitab itu lebih senang bertemu dengan ahlul kitab, berhubungan dengan orang kafir dibanding orang mukmin. Nah, keterangannya di sini wayak tauna ma amarallahu bi ayu sholat. Ini kalau sekilas itu kan orang muslim saat itu kan hijrah atau pindah tempat dari Mekah ke Madinah. Sederhananya kalau orang ahlul kitab, orang Yasribnya itu tidak mau jual beli dengan orang muslim dan memilih dengan orang non muslim, otomatis perkembangannya akan berkurang. Sebabnya kenapa? Nah, karena ahlul kitab mereka sudah tahu ada hubungan emosional ajarannya Rasulullah dengan nabi yang mereka yakini, yaitu Nabi Musa. Kira-kira itu. Bayufsiduna fil ardi, dan mereka merusak bumi. Nah, menurut Imam Nawawi Al-Bantani apa? Bitakwikin nasi, menghalang-halangi manusia anil imani, dari beriman bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, wal Quran, dan Quran. Nah, wayufsiduna fil ardi ini ibaratnya itu orang ahlul kitab itu sukanya apa? Membuat agar orang-orang itu tidak percaya dengan Nabi Muhammad dengan cara apapun itu. Ulaika ay al mausufuna binaqdil ahdi wa ma ba'dahu. Ulaika ay mengkuno alladzina yaquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang pertama apa? Menghilangkan yang kuduna ahdallah wa yaqtauna ma amarallahu bi ayu sholat hum utawi ulaika iku al khosiruna ay al maghbununa, ay tegese apa? Orang yang tertipu. Al khosirun itu rugi atau orang yang tertipu. Kalau bahasa kita itu orang yang rugi. Rugi karena apa? Bidihabi hasanatihim, hilangnya kebaikan mereka, alati amalu, yang mana telah mereka lakukan, alati amaluha, wa bidihabi naimil jannah, dan hilangnya nikmat surga, aladi law atau. Nah, kalau mereka itu bertaat kepada Allah, lawajaduhu, maka mereka akan mendapatkannya. Berarti ini kitabnya adalah untuk orang ahlul kitab yang ada di Yasrib saat itu. Meskipun Imam Nawawi Al-Bantani tidak menyebutkan dengan jelas. Kita lanjut di beberapa kitab tafsir. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran, ya dari Al-Quran. Terus kita dapatnya dari mana? Ya kita membaca rekam jejak para ulama terdahulu membacanya itu. Kenapa tidak membaca sendiri? Nah, ya terus saya pahamnya bagaimana kalau tidak membaca yang lagi ramai itu, Pak. Ya kalau mau belajar Islam ya langsung dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah iya, makanya dengan Al-Quran dan Sunnah itulah saya membaca tafsir-tafsirnya ini.
Apakah tafsirnya ini bersifat absolut, absolut pasti benar? Ya kita mengambil iktibar dari surat Al-Kahfi yang cerita tentang apa? Anjing yang jumlah yang ikut di itu loh. Di gua. Ya, di dalam gua itu. Al-Quran sendiri kan membiarkan manusia untuk selalu berpikir. Al-Quran di surat Al-Kahfi itu kan tidak menyebutkan jumlahnya ada 5, satunya anjingnya tidak, disebutnya ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Termasuk tahunnya itu ya, suruh mikir sendiri antara ini dan itu. Lamanya itu. Kira-kira itu. Nah, Al-Quran sendiri saja itu memberikan afala ta'qilun. Ya dari mana ya? Dari tanda-tanda yang diberikan oleh Allah ini. Kita mulai dari tafsir tafsir Al-Qurtubi dulu ini, Pak. Alladzina yaquduna ahdallah ini bisa dua. Satu, itu sifatnya orang fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasikin alladzina. Nah, ini. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari tujuan aslinya. Yeah. Arti bahasanya. Nah, ini bisa menjadi sifat kata sambung dari kata ulaika humul fasikin, atau dia kalimat berdiri sendiri. Mubtada khobar yang khobarnya nanti ulaika hum al khosiruna itu. Yang bagian akhir itu ya. Nah, jadi menurut di tafsir siapa? Tafsir Syekh Tahir Ibnu Asyur, di tafsir Qurtubi ini kalau saya ditanya, kenapa kok lebih suka memikirkan pemikiran orang yang sudah wafat? Karena mereka inilah yang memikirkan ilmu. Sementara saya itu pikirannya itu ya bagaimana perut saya kenyang, pakaian saya bagus, jabatan saya menjadi meningkat, terus cerita ke orang-orang kalau saya sudah sukses. Nah kalau hal seperti ini, hewan pun pasti inginnya seperti itu, teman. Iya. Nah, maksud saya kenapa orang-orang yang memikirkan ilmunya Allah itu menjadi istimewa ya? Karena hidupnya dihabiskan untuk memikirkan ilmunya Allah ini. Yang itu layak untuk kita apa? Menurut saya layak untuk kita ikuti. Iya. Kira-kira itu. Jadi follower atau sekarang ya. Follower cara berpikir tentang memahami ayat-ayat Al-Quran. Iya. Kalau menjadi followersnya orang-orang yang agar perut kenyang, hewan pun seperti itu. Kayak hewan pergi ke hutan dari mangsa kan ya ingin kenyang. Nah, kira-kira itu. Yang kuduna anakku. Ifsatuma abrom tahu, yaitu merusak sesuatu yang sudah disepakati min binain au hablin au ahdin. Jadi anak du itu kita merusak. Itu bisa berupa fisik, kita merusak bangunan rumah dan sebagainya. Atau merusak sesuatu yang tidak bersifat fisik, bisa janji dengan orang, atau kita keluar dari integritas atau yang orang bayangkan tentang kita. Nah, itu menggunakan anakdu. Anakdu alladzina yang kuduna. Itu bisa yang kudu itu ya, dari kata yang kudu itu. Nah, yaitu. Nah, jadi itu bisa berupa fisik. Misal saya merusak hewannya Mas Ali, nah saya bisa anak itu. Atau saya dititipin hewannya Mas Ali selama 1 minggu tidak saya kasih makan, saya juga anak itu. Merusak ya itu.
merusak. Meskipun kalau saya ditanya secara hukum, loh ini sapinya Mas Ali kalau tidak kamu kasih makan, lah itu kan bukan rukun Islam, itu kan bukan tanggung jawab saya. Nah, kira-kira itu. Meskipun saya bisa berkilah seperti itu. Nah, maka alladzina yaquduna ahdallah. Nah, di sini. Al-ahdu huwa alladzi akhadallahu ala nabi Adam inna istahrajahum min dhahrihi kila huwa awamirullah. Nah, al-ahdu ini bisa apa ya? Perjanjian, Pak. Ya. Menurut Imam Qurtubi itu juga bisa diartikan perintah-perintahnya Allah. Nah, al-ahdu ahdullah ini. Alladzina yaquduna ahdallah. Nah, itu juga dikatakan artinya apa? Menetapkan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Wal ayatul li Yahud. Nah, dan ini bukti kepada orang Yahudi yang sudah mempercayai nabi-nabi sebelumnya. Alladzina yaquduna ahdallahi min ba'di misak. Misak itu seperti ini loh. Perjanjian. Al-misak al-ahdu al-muakkadu bil yamin. Nah, perjanjian yang sudah disumpah. Itu kalau dulu itu biasanya ini. Kalau ada baiat, misal Mas Saleh ketemu gurunya terus minta baiat. Nah, seperti itu. Minta baiat agar jangan melakukan ini, lakukan ini gitu. Nah, kalau sekarang itu ya perjanjian matre. Kalau sekarang. Wa qala ta'ala wa misaqul ladzi wasaqakum bihi. Nah, biasanya hal-hal yang bersifat seperti ini itu menggunakan an-naqdu. Kenapa? Karena hilangnya itu tidak langsung, Pak. Oh, pelan-pelan ya, berproses. Pelan-pelan berproses. Tersistem biasanya ya perubahan sikap seseorang itu tidak kan langsung. Kita lanjutkan ya. Wayak tauna. Itu kata qot'un firrohim. Yuqalu qot'ur rahmah qati'atun fahuwa rajulun qot'un wakid atun. Ini kalau di tafsir Al-Misbah tadi langsung diartikan kepada memutus. Nah, kalau ini kan kalau yaktaunya itu langsung nugel itu, Pak, taruh Jawa ini. Yaktaun, qot'unnya. Nah, qot'un itu langsung memutus dari yang secara langsung ya, tol namanya. Nah, kira-kira itu. Nah, biasanya sebab orang tidak bisa, sebab orang itu terputus dengan orang lain, dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan siapapun, itu sebabnya diawali dengan karena apa? Tidak adanya integritas dari awal. Terus dia kecewa. Setelah kecewa akhirnya terputus. Berarti integritasnya tercerabut, terlukai. Nah, semisal melihat saya, oh dia orang yang membaca tafsir, berarti dia orangnya amanah, perilakunya baik. Dilalah saya tidak mempunyai perilaku itu. Terus sampai cerita lu, dia biasanya ngaji tafsir kok seperti itu. Nah, terus saya jawab, saya itu penyampai ilmu tafsir, bukan pelaku ajaran Rasulullah. Nah, begitu juga dengan hubungan semisal apa ya? Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan guru dan lain sebagainya itu. Nah, yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam itu apa? Qot'ur rahim. Qot'unnya itu ya. Nah, tidak boleh.
Kenapa? Eh, Kenapa kok tidak boleh? Meskipun orang itu membuat kesalahan, meskipun semisal anggap saja saya hutang dengan Pak Pra, terus tidak dikembalikan lagi. Masa biasanya ngaji tafsir kok utang ra dibalik. Pertanyaan berikutnya, jenengan itu ingin mendengarkan ilmu tentang tafsir yang saya sampaikan atau mencari manusia yang ideal? Iya. Tidak, solihin yang tidak membaca tafsir pun kalau nggak bayar hutang ya salah. Iya. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, terkadang kita itu memegang ideologi, memegang keyakinan bahwasanya si fulan itu harus ideal. Harus ideal. Karena ideal itulah yang sering menyebabkan kita itu koton ya, karena tidak bisa menerima ketidakidealan orang lain, kita kira gitu ya. Nah, itu akhirnya apa? Justru kita akan menyempitkan diri. Karena apa? Karena kita membiarkan luka itu selalu ada. Dan itu akan menjadi beban. Ini zaman nanti bisa saya beberapa kali ini ya di beberapa tempat yang merantau itu ketika saya tanya 10 tahun, 20 tahun itu tidak pulang. Itu saya mesti punya kesimpulan. Manusia ini pasti ada rasa gelo gitu. Mangkel karo dulure akhirnya mau mulai. Terus ditanya sebabnya apa? Karena alladzina yang kuduna ahdallah ini bisa jadi sebab awalnya itu ya karena hal-hal yang tidak adil di dalam orang tua ke anaknya atau sebagainya itu. Logikanya, lalu kamu minta aja tidak dikasih, kok sekarang malah mutung terus tidak ingin ketemu, ya malah nggak dapat. Ya, tapi orang biasanya terbawa emosi gitu, sekadar usah kan gitu. Akhirnya kan dia merantau, dia tidak mau ketemu itu disebabkan karena apa? Karena di kekecewaan dia mengharapkan manusia yang ideologis yang ideal. Nah, tapi kalau dilanjut lagi dan ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Kalau di tafsir Tahrir wa Tanwir, hal-hal yang tidak diantaranya hal-hal yang tidak diperhatikan oleh orang umat Yahudi dahulu itu hubungan-hubungan seperti ini. Hubungan-hubungan seperti ini, Pak. Sehingga di ajaran Rasulullah itu salah satu perbuatan baik itu adalah mendamaikan yang sedang berselisih gitu ya. Nah, cuma masalahnya biasanya orang yang suka mendamaikan itu yang dipukul disuruh sabar. Ya. Yang tidak dapat disuruh itu takdir Tuhan. Karena apa? Karena kalau dia ngasih informasi yang benar kepada yang satunya, pulangnya dia tidak mendapatkan ghanimah, amplop. Nah, maka dalam menyikapi segala hal, semisal saya contohkan, saya anggap saja pernah berhubungan dengan sampean hutang piutang, terus saya tidak membayar. Caranya apa? Ya kita ikut caranya Rasulullah. As-shadaqatu tudfi'u al-khotoya kama tudfi'u al-ma'u kama yudfi'u al-ma'u naro. Oh, Solihin datang lagi ke rumah saya. Dia bawa oleh-oleh enggak? Kalau enggak, tak ngomong di emperan. Kok dia tidak memberi manfaat apa-apa ke saya?
saya sudah dirugikan ketika Solihin datang. Ya saya pura-pura mau olahraga. Maafin ya, saya mau ada acara. Tetapi kok Solihin datang dengan mempunyai etikat baik, meskipun dia pernah melakukan kesalahan tadi, alladzina yaquduna ahdallah tadi, dengan tidak membayar utang, kok dia datang ke rumahnya Pak Pra, terus bawa berkat, bawa ini, kok setelah itu kok tidak pinjam uang lagi, kalau ketemu di jalan kok menyapa dengan baik, ya sapalah baik lagi. Kok Solihin mau pinjam uang lagi? Tidak. Selama belum dikembalikan uang saya yang dulu dan dia minta maaf, tidak. Tapi di hal yang lain saya bisa. Makanya di luar yang sudah tercederai itu kita tetap harus biasa gitu ya. Tetap biasa, tetapi ketika ketemu saya harus memperhitungkan saya dapat manfaat enggak. Ya. Kalau enggak, ya saya akan mencari makhluk-makhluk yang lain. Ketika akhirnya semisal saya habis pinjam jenengan terus saya tidak mau menyapa dan lain sebagainya. Nah, terus Mas Ali menjadi kiainya datangin ke jenengan, Pak Pra, kenapa kok kamu sekarang sudah tidak pernah menyapa Solihin? Maka jawablah dengan rukun Islam, sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah, tolong jangan ditanyakan ke saya. Iya, sebab menyapa itu kan nggak rukun Islam. Nah, jadi jenengan jangan terus terbebani. Kok saya tidak menyapa Solihin? Apakah saya disebut orang yang tidak mau menyambung silaturahim? Bukan. Apakah sampean kena khitab wayak tauna? Tidak. Tidak termasuk qat'un tadi ya? Qat'un Ya, rohim tidak ya? Tidak. Kenapa? Ya menyapa Solihin bukan rukun Islam. Tapi kalau Solihin datang lagi ke saya, kok tidak ngajak saya makan, ya saya tidak mau. Kira-kira itu. Nah, ini sirinya kenapa di beberapa orang di perantauan secara ilmu ekonomi yang berangkatnya karena kekecewaan tadi, itu biasanya ya paling banter itu pulang akan membuktikan kalau dia sudah kaya gitu. Iya. Hidup yang seharusnya bisa untuk ibadah, tenang, damai dengan keluarga, guyon dengan anak, hanya untuk akhirnya itu dihilangkan hanya untuk memenuhi nafsu apapun ini. Menunjukkan eksistensinya. Nah, apapun bentuknya, Pak, kalau menurut ajaran Islam, memutus hubungan itu adalah dosa. Ya. Sebentar, sebelum dilanjutkan, prinsip memutus hubungan dengan tidak memutus yang konsep qat'un itu disederhanakan sehingga orang awam paham itu gimana? Tidak menghubungi yang tetap tidak menghubungi tapi bukan termasuk qat'un, tapi dengan tidak menghubungi yang termasuk qat'un itu gimana? Yang disebut qat'un itu ketika saya tidak menghubunginya itu berdasarkan perilakunya tadi. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap tidak menghubungi dia. Tapi saya fokus dengan kewajiban-kewajiban saya. Kewajiban-kewajiban saya. Ketika saya harus ketemu dengan orang itu lagi, hubungannya harus saya mendapatkan manfaat. Kalau tidak dapat manfaat, yang mending dengan makhluk yang lain. Nah, itu bukan termasuk memutus silaturahim ya kalau gitu? Tidak. Biasanya kalau yang memutus itu dia membawa dendam. Oh, jadi indikatornya di dendam itu ya, di dendam tidak mau
ketemu karena ada dendam yang belum teranu sehingga titeni terono ya. Nah, ada dendam, terus keduanya dia menolak kebenaran-kebenaran di luar itu. Oke, ya kedua itu. Ya, dendam dan menolak kebenaran di luar. Jadi kalau seseorang yang mungkin bermasalah dengan kita di satu hal, tapi tidak menutup kemungkinan di hal lain kan tetap baik. Baik itu bukan harus ketemu, tapi kalau ada kebenaran tetap benar gitu ya. Nah, kira-kira itu. Kira-kira itu. Itu kenapa di hadis Rasulullah la yakti al-qadhi fahuwa ghadban. Seorang yang akan memutus perkara itu tidak boleh dalam keadaan marah. Ya, Karena dia nanti bisa tidak bersikap tidak adil. Biasanya tanda-tanda kod usilaturahim itu apa? Dia menolak kebenaran dari orang tersebut. Misal saya dengan Mas Ali. Mas Ali itu kan pintar pijit, Pak. ya, Nah, karena saya tidak cocok dengan Mas Ali, zaman tanya ke saya, Hin, Mas Ali pintar pijit ora? Ora iso wi, cek pinter Mas Walid semisal. Nah, di antara tandanya itu di situ. Tapi semisal jenengan tanya, jadi semisal jenengan tanya, Hin, ada orang yang Mas Ali pinter mijit enggak? Oh, saya ada teman yang lebih pintar lagi. Saya mempromosikan teman, ya. bukan menjelekkan Mas Ali, misal. Nah, itu sebenarnya sama, cuma yang satu itu karena dengan dendamnya dia menghilangkan kebenaran makhluk tersebut. Kalau yang kedua, karena saya tidak mendapatkan manfaat, karena dia sudah mengambil manfaat dari saya dan belum mengembalikannya, ya saya hubungan dengan dia ya harus saya mendapatkan manfaat, kira-kira itu. Meskipun akhirnya nanti ya dia tidak akan, si fulan itu tidak akan pernah menghubungi kita lagi. Tetapi saya berpikir memutus silaturahim atau memutus kebenaran orang itu juga dosa besar. Ya, berarti kalau kita kecewa pada seseorang, terus ya kecewanya di satu hal itu, yang lain tidak boleh terus abaikan gitu. Artinya tidak harus melakukan, tapi kalau dia benar tetap dianggap benar gitu. Tetapi kalau kita memang tidak siap untuk bertemu dengan orang itu lagi, dan ketika bertemu orang itu menyebabkan kita tidak bisa berlaku sehat, maka bertemulah dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau kita karena dendam itu, saya pernah ngaji dengan seseorang ya. Ada cerita itu ngasih makan, ngasihlah dia di perantauan, ngasihlah dia makan. Entah ini cerita fiktif atau nyata saya kurang tahu. Dia berceritalah itu. Saya sudah bersedekah dengan si fulan ini. Itu cukup dijawab ini. Orang yang disiksa Tuhan malah kamu tolong. Terus, lo kok bisa seperti itu? Coba dinalar. Kalau dia tidak menggunakan egonya, dia mau pulang ke kampung, pasti punya rumah dan bisa punya tempat tinggal. Dia seperti itu kan karena menginginkan orang tua yang ideal, menginginkan tetangga yang ideal, menginginkan saudara yang ideal. Ternyata tidak ideal, maka dia menjauh dari sana. Lah dia dengan subsidi yang ada di rumah, peninggalan kakeknya saja dia tidak bisa kaya, apalagi dengan keluar dengan apa? Tidak ridhonya Allah, lebih susah. Tapi seandainya dia tetap merantau, ya namanya orang pernah makel ya tetap makel, tapi merantaunya itu diniati untuk apa? Untuk tanggung jawab keluarga, beda lagi. Itu beda lagi. Bisa jadi juga sama-sama 20 tahun tidak pulang. Jadi peristiwanya sama tapi maknanya beda ini.
Mananya beda. Ketika ditanya tetangganya itu, ya dia dengan sendirinya akan bilang, saya kalau di rumah tidak cocok. Tidak cocok kenapa? Ya, saya lebih suka hidup dengan seperti ini. Kira-kira itu. Nah, Oke. yang bisa sebenarnya yang bisa meluluhkan peristiwa-peristiwa kekecewaan itu adalah Sodako. sodako. Kata Rasulullah itu. Sodako ini bisa berupa uang. Anggap saja saya utang dengan Pak Pra 5 juta tidak saya kembalikan. Pak Pra marah-marah dengan saya dan tidak mau menghubungi saya. 10 tahun kemudian saya datanglah ke Pak Pra. Pak Pra, saya punya Pajero dan punya rumah. Mohon maaf karena saya dulu memang keadaan saya hati ingin nyaur hutang tapi saya tidak punya uang. Saya mau ngomong ini ke jenengan, pasti jenengan juga lagi butuh. Waktu itu seandainya ketemu pasti akan terjadi perkelahian. Saya memilih dianggap orang yang tidak membayar hutang. Saya baru datang 10 tahun ini, mohon maaf ya. Kira-kira sampai maafkan enggak itu? Kayak Pajero ya maafkan. Wong tiga Nah, Indo kayak wis memaafkan kok. nah, sebenarnya di situ. Berarti kita harus praktek. Kira-kira itu. Nah, orang Yahudi dulu di tafsir Tahrir wa Tanwir itu tidak memperhatikan ini. Kalau padanan orang Yahudi sekarang berarti apa? Orang fasik. Ya orang yang terlalu Ideal, pengen ideal. terlalu menggunakan ilmunya sebagai kenyataan. Oke, menggunakan asumsi ilmunya atau konsep ilmunya seakan-akan dalam kenyataan gitu. Seakan itu harus menjadi sebuah realitas seperti wujudnya Tuhan. Kalau tidak seperti itu ya salah. Padahal itu saya pernah praktek ya. Membeli jagung kering. Itu kan jelas toh, Pak. Kering itu kan kalau kena sinar matahari. Ya. Kena sinar matahari beberapa jam dengan keadaan seperti itu, maka dia menjadi kering. Kenyataannya, saya tuh belum pernah mendapatkan jagung kering. Berarti yang indikator kering yang cara fakta kering itu benar-benar hanya asumsi atau tidak ada. Ya, ya asumsi semua orang. Ya nanti kalau sampai di Pulau Wijo itu nanti mana akan tahu. Sebenarnya sampai sekarang juragan pengepul jagung gitu. Menerima jagung kering dengan harga 6.000 bisa. Ini kan sudah jelas Pak. Teorinya kan sudah jelas. Teori ini untuk menjadi kenyataan, sampai harus betul-betul ngecek satu persatu. Setelah dicek, oh, Solihin yang jualan meskipun dia ngaji tafsir, kok sukanya nyampur jagung terus sama garing. Nah, kalau sampai menggunakan keyakinan, orang seperti Solihin itu kok malah gitu ya? Padahal dia ngaji tafsir kok malah sukanya nyampur jagung. Nah, tapi kalau asumsi-asumsi itu sampai praktekkan, sampai menjadi pengepul yang profesional, setiap jagung yang masuk dengan kadar 17, maka harga segini. Yang kadar airnya 18, harganya segini. Yang kadar airnya 19, harganya segini. Apalagi jadi masalahnya atau manfaat kefleksibelan kita dengan paduan tetap diterima tapi dengan ilmu yang tadi.
Nah, seandainya jagungnya agak basah, ya harganya agak turun. Nah, itu Iya. aja tuh, Pak. Iya. Nah, dulu akhirnya waktu saya ambil jagung ya saya lihat dulu jagungnya ini. Misal saya jualnya itu 6.000. Kalau kadar airnya 17, berarti saya ngambil selisih 200. Berarti saya beli 8.800. Kok kalau saya lihat ini kadar airnya 19, berarti saya turunkan 200 Dan untuk seterusnya gitu ya. biaya. Nah, jadi fleksibilitas saya apa? Ya saya lihat ini tidak apa-apa saya menjemur lagi, tapi biayanya saya ambil dari gitu. Bukan langsung terus saya cerita, "Loh, saya kan sudah bilang saya beli jagung kering, kenapa kok ini jadinya basah? Apakah Anda tidak mengenal matahari sehingga tidak tahu di mana tempat untuk mengeringkan jagung?" Nah, kira-kira itu. Nah, kehidupannya ini kan hal sederhana, teman. Iya. Hal sederhana. Dan itu untuk dijadikan sebagai fakta, dia butuh pendekatan fleksibel. Kalau kadar airnya 20 ya saya harganya dikurangi 300 gitu aja kan selesai. Ya, semakin tinggi kadar airnya semakin murah gitu. Nah, ya tinggal gitu saja tuh. Bukan terus menggunakan ora iki kering iki mah. Ya ora entuk jagung. Ya ora entuk badi. Nah, yang kirim itu ya mereka ya sudah tahu, Pak. Iya, iya. Nah, istilahnya apapun bentuknya dalam ajaran Islam memutus silaturahim itu bagian daripada maksiat kepada Allah. Nah, ini yang kemarin di ayat kemarin itu orang fasik ini bagaimana hukumnya? Kata Imam Syafi'i, ya dia sama dengan orang mukmin yang lain. Dan misal saya ngaji tafsir tapi kok suka nyampur jagung itu menurut Imam Syafi'i ya sah meskipun dia fasik. Iya. Ya sah. Hukumnya dia seperti orang mukmin yang lain. Cuma kalau sama jadi pengepul ya jangan hanya karena ngaji tafsir jagung yang definisinya basah akhirnya menjadi kering karena mengaji tafsir. Nah, itu ya nggak boleh itu. Yang menyebabkan jagung kering itu kan sinar matahari, bukan ngaji tafsirnya. Nah, di situ loh, Pak. Yang nah, akhirnya apa? Tempat ngaji saya sampean benci kitab yang saya baca, akhirnya sampean menjadi tidak suka. Nah, itu akhirnya apa? Kebenaran tertutup karena kekecewaan sampean kepada saya tadi. Dan itu yang tidak boleh. Iya, iya, betul. Akhirnya tempat ngaji saya, guru saya, alah, wong muridnya senengane nyampur jagung. Padahal yang membuat kering kan bukan ngajinya, tapi sinar matahari. Nah, kira-kira itu yang tidak boleh. Kita lanjutkan ya. Nah, yang bisa membuat kesalahan itu menjadi hilang itu ya sedekah, kemanfaatan kita berikan kepada orang tersebut, bukan ucapan. Sedekah ini bisa kita memberikan jalan rezeki, kalau waktu dia galau kita buat dia senang, nah, bisa banyak hal. Kira-kira itu. Nah, ma'amarallahu ayyu sholabihi. Ma bimana silatu al arham. Nah, jadi ini
Imam Qurtubi hampir sama dengan di tafsir Al-Misbah bahwasanya perintah wayak tauna ma amarallahu bihi adalah memutus silaturahim. Ya. Hampir sama. Tetapi itu juga dikatakan bahwasanya ma di sini ma amarallah di sini sesuatu ini apa? Ayu shola al qaulu bil amali, yaitu apa? Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kenapa? Karena kalimat ayat sebelumnya itu bicara tentang sesuatu yang dia mengingkari janji. Alladzina yang kuduna ahdallah tadi. Ya. Jadi ayu sholat menyambung ini artinya apa? Agar apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan kasus nyata. Itu juga di tafsir Qurtubi itu dikatakan itu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang apa? Syariat yang apa? Ya ma amarallahu ayu sholabihi itu. Yang ma di sini loh, Pak. Ma itu kan sesuatu loh. Ya. Sesuatu ini yang pertama itu hampir sama dengan tafsir Al-Misbah. Memutuskan silaturahim tadi ya. Yang kedua adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dan yang ketiga itu adalah apa? Syariatnya Allah. Agar disambung-sambung terus. Ini juga bisa berlaku ketika sebuah aksi kebaikan untuk dilanjutkan terus gitu ya. Nah, ya kira-kira itu. Termasuk ya itulah. Ula wa yufsiduna fil ardi ayyabuduna ghairallah. Wa yufsiduna fil ardi menurut Imam Qurtubi itu adalah menyembah selain Allah. Nah, ini kalau yang membaca senangnya ini apa Pak? Ekologi lingkungan. Wa yufsiduna fil ardi ini ya artinya ya apa? Merusak alam. Ya. Ulaika humul khosiruna. Kalau sebentar, kalau di tafsir lain, wa yufsiduna fil ardi itu diartikan dimaknai apa lagi selain itu? Ya nanti di bawahnya itu. Di bawahnya itu. Nanti ini di tafsir Al-Qurtubi, berikutnya nanti tafsir Al-Kasafi. Ulaika humul khosiruna. Al-khosiruna alladzina qada nafsuhu haddoha minal falahi wal fauzi wal khusroni wal nuqsani. Nah, jadi yang disebut al-khosirun itu adalah orang yang nakoso. Alladzi nakoso nafsuhu haddoha. Orang yang kekurangan dari batas-batasannya tadi. Dia tidak memenuhi batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah. Ya. Di ayat ini menekankan bagaimana hubungan manusia dengan manusia agar selalu menjaga bahasa sekarang itu ya ekosistemnya Pak. Ya. Ekosistemnya ya. Ini saya contohkan. Menjaga circle atau ekosistem ya. Semisal ini di kitab fikih Bajuri itu ada satu pertanyaan itu seperti ini. Semisal ada si fulan itu dibunuh. Seseorang ini, si fulan ini dia adalah tipologi orang-orang baik. Suka sedekah, suka ngaji dan sebagainya. Ternyata dia dibunuh muda. Otomatis setelah meninggal ini menurut Mu'tazilah yang membunuh ini seseorang yang membunuh itu dia juga mendapatkan dosa-dosa tidak terjadinya kebaikan orang itu sehingga menurut Mu'tazilah orang yang membunuh itu juga kena dosanya tadi. Karena apa? Dia memutus proses dia beribadah kepada Allah. Ya.
Nah, itu kalau ke sana. Nah, ini kalau kita kiaskan, semisal saya dengan jenengan kerja juga. Nah, sebab sampai dekat dengan apa? Dengan atasan, maka saya terpecatlah di tempat itu. Bukan karena mempunyai kesalahan. Ya. Sebab saya terpecat di pekerjaan itu, maka saya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Dan itu menyebabkan anak saya tidak bahagia, istri saya menjadi tidak bahagia. Menurut Mu'tazilah, kalau menggunakan ayat ini, Ya. zaman menjadi penyebab orang itu tidak solihin, menjadi tidak bahagia. Berarti kalau ada sesuatu yang kita lakukan menyebabkan kenikmatan orang itu tertangguhkan. Ya, ya. Nah, itu kenapa alladzina yaquduna ahdallah. Nah, ini kan bahasanya majas ya. Ya, alladzina yaquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Nah, nah, alladzina yaquduna ahdallah itu ya kalau ditafsir Tahrir wa Tanwir itu seperti kayak apa? Inilah apa? Benang ini apa ini? Benang dijadikan satu menjadi baju. Tapi sampean ambilin satu. Ya, ya. Satu-satu. Dan itu akhirnya nanti menyebabkan menjadi terputusnya lah hubungan silaturahmi. Ya. Artinya kalau dimaknai secara teks sastra ya, kita bayangkan ketika benang itu kita ambil satu kan akhirnya baju itu rusak bisa menyebabkan aurat terbuka menyebabkan dosa, dan penyebab dosa itu kan dilakukan oleh orang yang mengambil satu gitu. Nah, kira-kira itu. Kayak begitu ya kira-kira ya. Kira-kira itu. Maka kita perlu hati-hati. Ya, ya. Ketika kita bekerja ya sesuai SOP saja. Ya. Bisa jadi dia bekerja di tempat itu, dia betul-betul menjadi tulang punggung orang tuanya, keluarganya. Nah, akhirnya ada pertanyaan yang lagi rame di Bali itu loh, yang orang bunuh diri. Oh ya, mahasiswa Udayana. Nah, itu yang membuli itu kena hukum kisos atau tidak? Dia kan yang menyebabkan orang itu jatuh, mau menyebabkan dia menjatuhkan diri, meskipun secara fisik dia tidak mendorong, dia juga tidak membuat alat yang membuat dia menjadi terdorong, tetapi kalimat-kalimatnya menyebabkan dia terdorong. Maka kalau ini konsepnya Mu'tazilah itu kena hukum pembunuhan yang membuli itu. Kalau konsep Mu'tazilah. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, selama tidak ada perbuatan yang mengarah ke situ, maka itu bukan pembunuhan. Tapi apapun bentuknya, dia menjatuhkan diri dari lantai 4 ke bawah itu ya disebabkan omongan tadi. Nah, sehingga di tafsir Al-Kasaf itu agar orang itu betul-betul menjaga integritasnya ya. Itu ada hadis Rasulullah itu ma'asoba al-mu'mina min makruhin fahuwa kafaratun lahu. Bahwa kafaratun li khotoyahu. Jadi sesuatu apapun yang menimpa kepada orang mukmin min makruhin, yang mana itu menyebabkan hatinya itu tidak enak atau hal yang tidak menyenangkan, itu menjadi kafaroh, menjadi penebus terhadap dosa kesalahannya. Kata nubatan namlati, bahkan sampai gigitan nyamuk, gigitan apa? Semut. Duri yang menangkap itu juga. Bukan. Kira-kira itu. Bayangkan semisal jenengan mempunyai profesi yang baik,
Tetapi sebab sampean mempunyai jabatan dan sebagainya itu, sampean menjadi penyebab solihin tidak mempunyai pekerjaan. Berapa dosa yang akan jenengan tanggung itu? Solihin orang tuanya menjadi tidak bangga lagi dengan solihin. Solihin akhirnya yang dulunya sukanya sholat berjamaah, ngaji tafsir, karena sekarang tidak mempunyai profesi, akhirnya dia lebih banyak menipu. Menipu temannya sana. Maksud tidak itu, Pak? Paham, paham. Nah, maka kita perlu hati-hati dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Itu bisa menyebabkan apa? Kalau orang itu yang menjadi penyebab dia terhambat akses kebahagiaannya, menyebabkan itu, ya maka kena ini. Bahkan gigitan nyamuk dan lain sebagainya yang membuat kita tidak enak kalau kita ini. Nah, kebanyakan orang itu tidak bahagia kan karena disebabkan oleh keinginan-keinginan, harapan-harapan yang dibentuk oleh orang. Iya. Nah itu makanya sebelumnya itu diantara sifat surga kan kholidina fiha. Kholidina fiha ini juga majas. Manusia kok bisa kekal? Bukankah yang kekal itu Allah? Di tafsir di Bajuri itu dijelaskan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka dia di neraka selamanya. Terus ditafsirilah, kata selamanya ini bukan berarti selamanya terus, itu enggak. Apa? Dia itu lama di sana. Itu kalau di bahasa sastra saya tidak tahu bagaimana itu. Kayak almarhum Didi Kempot bilang 1000 kutol. Lalu di Indonesia masa ada 1000 kota? Ya banyak gitu. Nah. Nah, orang yang menyebabkan orang menjadi gelisah itu juga sama nanti ke situ. Saya teruskan ya. Ya. Kan di tafsir Al-Kasab. An-nakdu iku alfasu wa faqut tarkib. Wastu mila fi nakdi al-ahdi. Kata an-nakdu alladzina yang kuduna ini terbiasa digunakan untuk apa? Nulayani janji. Nah, ini di dasar Al-Kasab ini dijelaskan. Bahkan nanti juga dikutip di Tahrir wa Tanwir. Jadi ketika terjadi Bai'atul Aqobah antara Rasulullah dengan orang Yasrib, orang Madinah, itu ada salah satu orang yang bicara seperti ini. Ya Rasulullah, inna bainana wa bainal qaumi hibalan. Hablun itu. Bahwasanya di antara kita dan kaum itu ada janji-janji, ikatan. Wa nahnu qati'uha. Wa nahnu qati'uha, dan kita memutus itu. Panasa inna wa ta'ala a'azzaka wa adharoka antarji'a ila qaumika. Saya orang Yasrib itu sudah mengingatkan waktu perjanjian Aqobah itu. Saya ini khawatir nanti kalau jenengan di Yasrib, a'azzaka Allah wa adharoka antarji'a ila qaumika, kamu akan melupakan kami. Orang Yasrib bilang gitu. Nah, orang Yasrib itu adalah Ibnu Tibhan. Jadi ketika terjadi perjanjian Aqobah, dan itu orang Yasrib bilang nanti kalau mau ke Yasrib akan kita bantu, ibaratnya kalau bahasa kita seperti itu. Nah, Ibnu Tibhan itu ngomong seperti itu karena dulu di Arab Jahiliyah orang Quraisy itu sudah pernah terjadi perjanjian dan akhirnya tidak ini. Nah, yang dikhawatirkan Ibnu Tibhan itu ini, nanti kalau jenengan sudah saya bantu,
Nanti sampean lebih mementingkan kaum jenengan dibanding saya, dibanding kami. Dan itu ternyata sunatullah. Sehingga sehingga Rasulullah itu sehingga di Sahih Bukhari ini agak pendapat saya ini. Pendapat saya ambil dari kitab Sahih Bukhari. Tanda-tandanya orang beriman itu hubul ansor. Orang mau berterima kasih. Tanda-tandanya orang beriman itu mau berterima kasih. Ya. Dan itu susah. Sehingga sampai Rasulullah memberikan itu. Orang kok mau berterima kasih berarti dia beriman. Dan itu ternyata terjadi toh. Iya. Setelah Rasulullah wafat, cerita-cerita yang dimunculkan, yang dipopulerkan, al-a'imah li Quraisyin, kepemimpinan adalah untuk orang-orang Quraisy. Iya. Itu kalimatnya siapa Mas ya? Itu di beberapa riwayat hadis. Nah, itu hampir ketika terjadi Fathul Mekah, umat Islam mendapatkan fai itu harta rampasan yang disebabkan bukan perang. Ya. Sama Rasulullah diberikan kepada orang Mekah. Orang Madinah bertanyalah tentang itu. Kok seperti ini sekarang? Kira-kira. Ya. Kok seperti ini? Nah, kalau terlalu idealis nanti jadinya khawarij, Pak. Padahal Rasulullah akhirnya kan dikasih tahu tuh. Saya itu tidak pernah melupakan orang Madinah. Bahkan saya lebih memilih hidup di Madinah dan meninggal di Madinah. Apa masih kurang untuk itu? Kira-kira. Cuma catatannya orang itu berterima kasih dengan orang yang pernah memberikan jasa kepada dia itu susah. Itu apapun itu ya. Itu sama bisa praktek. Saya pernah di sini itu ya peristiwa sendiri ya. Awal-awal tahun-tahun awal di sini itu ada orang menawarkan rumah untuk saya tempati. Pikiran saya itu bukan berterima kasih, Pak. Apalagi ya, dapat apa lagi gitu. Apalagi kalau di sana ada dapurnya ya. Itu saya terus merenung. Kok saya di pikiran saya kok bukan berterima kasih ya. Kok malah kalau bisa rumahnya sudah ada keramiknya. Kalau sudah ada keramiknya, kalau bisa piringnya itu yang bukan piring yang pecah-pecah itu. Soalnya saya mempunyai anak kecil. Itu saya senyum-senyum sendiri itu. Kok malah pikiran saya kok gini ya? Dan itu memang sunatullah ya. Artinya dari sejak dulu sekarang terima kasih itu berat ya maksudnya. Langka gitu. Iblis tidak mau menerima Nabi Adam kan bukan karena Nabi Adam ini, tapi tidak mau mengakui itu. Iya. Tapi terima kasih itu termasuk bagian dari mengakui keberadaan atau keberadaan atau fungsi atau eksistensi orang lain pernah berbuat sesuatu ke kita kan begitu ya. Nah, kira-kira itu, Pak. Intinya kan ke sana tadi. Ini tak tes dulu ya, sambil ngecas. Ya. Ya, jadi beberapa catatan yang saya ketik tadi tentang ini kita masuk ke tafsir yang selanjutnya di tafsir Al-Kasaf tentang anak tu yang disebutkan tadi bahwa anak itu dari kata alladzina yang kudu itu kalau
diterjemahkan kan melanggar tadi ya perjanjian Allah tadi. Tapi kalau di sini dijelaskan panjang, nah, maka yang paling saya tulis di bagian akhir adalah salah satu tanda orang beriman itu adalah orang yang mau berterima kasih. Karena tadi dijelaskan juga ada hadis kalau nggak salah tadi ya tentang berterima kasih itu adalah ibadah. Kira-kira begitu ya tadi Mas Solihin. Kira-kira itu Pak. Akhirnya saya lanjutkan ya. Ya. Ternyata di fakta sejarah itu ketika Sayyidina Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah, beberapa orang Ansor itu tidak menerima itu. Iya. Seperti siapa? Said bin Ubadah, Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, mereka tidak menerima Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar ya. Mereka tidak menerima itu, tetapi tidak memberontak. Ya. Alasannya apa? Ya ini, kami kan sudah berjasa. Dulu katanya kuntum khairu umat misal dengan dalil-dalil itu. Dia tidak mengakui kekhalifahan itu, tetapi sahabat ini sangat fleksibel, bukan terus memberontak. Yeah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika benar ya dia membenarkan itu. Mereka membenarkan itu. Nah, kira-kira itu. Maka kalau kita sudah berani berbuat baik dan membantu orang, siapkan kejiwaan bahwasanya itu kita sedang beribadah kepada Allah bukan kepada makhluk. Ya, artinya ketika tidak dapat ucapan terima kasih ya harus legowo ya. Ya memang sunatullahnya harusnya itu. Orang untuk mengakui itu sangat susah. Iya. Mengakui jasanya itu. Maka seorang anak yang mau mengakui jasa orang tuanya dianggap birrul walidain. Seorang murid yang mau mengakui jasa gurunya dianggap ilmunya barokah. Seorang teman yang menganggap keberadaan temannya dan mau terima kasih berarti dianggap apa? Ya akhirnya ya yang asidik gitu tuh. Apakah kita akan menuntut? Dan menuntut apa? Kira-kira itu. Al-ahdu huwa, nah ini sama nih. Ini hampir sama. Di tafsir Al-Misbah, di tafsir ini. Nah, an-nakiduna atau khitabnya itu siapa? Itu orang Yahudi dan orang kafir. Wama mana ahdullah dan apa itu perjanjian dengan Allah. Al-hujjah ala tauhid. Dalil atas ketauhidan. Qala ta'ala wa ashhidhum ala anfusikum wa ashhadhum ala anfusikum alastu birabbikum qalu bala. Nah itu surat Al-A'raf. Nah, wa qala ta'ala wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Nah, janjinya Allah itu di surat Al-Baqarah ayat 40 wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Laksanakanlah janji-janji saya, maka saya akan melaksanakan janji kepada kamu. Nah, berarti kalau kita ingin ini ya perintah-perintahnya Allah itu dilakukan. Kita lanjutkan. Nah, ahdullah itu ada 3. Satu al-iqrar birubu biyadihi. Wa id akhoda rabbuka itu. Nah, jadi
perjanjian kepada Allah yang pertama itu adalah mengakui ketuhanan Allah. Yang kedua adalah ahdullahi an nabiyina ala tabligh risalah. Yang kedua adalah bahwasanya para nabi itu wajib untuk menyampaikan risalah. Wa id akhadna minan nabiyina misaqahum al-ahzab. Nah, terus yang ketiga, ahdullahi ala nasi ayyablahu risalata rasulillah. Yang ketiga itu apa? Perjanjian dengan Allah agar ajaran-ajaran Rasulullah ini disampaikan. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu. Surat Al-Imran ayat 187. Nah, ulaika humul khosiruna. Nah, kalau ini saya cenderung ke Mu'tazilah ya. Iya. Itu. Di antara sebabnya itu mertua saya itu kan sebab meninggalnya itu kan karena tertabrak. Karena tertabrak. Yang bapak mertua. Bapak mertua. Nah, tapi dampaknya, yang menabrak itu ya bisa dikatakan ya mungkin tidak sengaja dan lain sebagainya. Kalau dibilang takdir itu juga bagian daripada takdir. Tapi dampaknya itu kemana-mana ya. Iya. Waktu itu adik-adik itu belum ada kuliah, ada yang masih ini. Jadi peristiwa itu menyebabkan banyak hal. Iya. Itu kalau ke sana. Makanya ketika nanti entah siapalah gitu, kalau kita ada di pekerjaan atau apa, setiap orang itu kan mempunyai perjuangan kehidupannya masing-masing. Jangan sampai kita memutus jalur-jalur yang seharusnya menjadi tugas dia sebagai kepala keluarga atau anak kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya. Ya, intinya jangan sampai keberadaan kita itu mengganjal, menutupi, membendung, pokoknya menghalang-halangi lah yang harusnya itu miliknya mereka tapi kita pakai, kita gunakan atau kita tempati kan kira-kira. Nah, karena apa? Sesuatu yang tidak enak bagi seseorang itu adalah penebus kesalahan-kesalahan dia. Masa kita menjadi alat penebus kesalahan mereka? Orang-orang. Kira-kira itu. Nah, ini kalau di tafsir tahrir wa tanwir itu hampir sama. Alladzina yang kuduna ahdallah ini apakah dia bagian sifat al-fasikin atau dia mubtada khobar, itu hampir sama. Sama ya. Kemudian ayat ini untuk ahli kitab Madinah. Kata an-naqdu itu adalah majas, hampir sama. Nah, disinilah saya Thohir Ibnu Ashur diantaranya sesuatu yang terputus dari habel, dari ikatan, ya, seperti baju ini. Maka itu disebut an-naqdu. Nah, kenapa menggunakan an-naqdu isyarat sebagai terputusnya itu pelan-pelan Pak, dan berulang-ulang. Iya. Dan berulang-ulang. Maka semisal kalau saya punya apa atau apa mempunyai salah dengan jenengan atau apa itu sebenarnya bukan taubat yang perlu saya lakukan. Wong saya dari awal sudah tahu kok. Yang perlu saya lakukan adalah memperbaikinya dengan memperbaiki komunikasi itu, bukan penjelasan. Yeah. Kalau hubungan utang piutang ya tidak hanya membayar ya, empatinya diperbesar. Misal ada peristiwa itu saya dengan jenengan,
Saya mempunyai etikat untuk nyambung ya. Kalau saya bahagia yang saya ajak menjadi ring satu itu jenengan, bukan orang lain. Iya. Yang ada sekarang kan malah penjelasan tuh. Kenapa kok dia sekarang seperti ini, padahal dulu ini. Ya memang proses terputusnya kan al-hablu tadi. Seperti baju yang diambil ini ya. Nah, kemudian ahdullah ini hampir sama, ada 3 tadi. Walladzina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Ahdu kepada Allah berarti tentang tauhid dan Rasulullah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minu nabiyyi wa la tansurunna. Terus janji kepada perjanjian kepada manusia. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu linnas. Hampir sama dengan tafsir sebelumnya. Kata wayak qauna hampir sama penjelasannya, yaitu memutus silaturahim atau kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nah, dan sifatnya orang mukmin itu adalah sebaliknya. Seperti disampaikan di tafsiran Misbah tadi. Sifatnya orang mukmin itu apa? Innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi. Nah, dia menunaikan janjinya kepada Allah. Wala yang kuduna al-misaqo, dan dia tidak memutus apa? Misak perjanjian dengan manusia antar manusia. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusolabihi. Dan dia menyambung perintah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ibaratnya ya kira-kira seperti itu. Sifatnya orang mukmin itu yang tiga tadi ini, mengakui rububiyahnya Allah, ketika dia mempunyai integritas yang sangat kuat, dia tidak pernah memutus jalan-jalan rezekinya orang, kebahagiaan orang. Yang dia lakukan adalah bagaimana menyambungnya tadi. Iya. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke. Cukup banyak yang saya catat dari awal sampai akhir, yang menjadi catatan kita bersama untuk menjadi aksiologi kita di kehidupan. Kita bisa catatan yang paling mendasar dan penting adalah tentang orang-orang yang melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu yang bahasa lainnya adalah memutuskan sesuatu, melanggar sesuatu itu yang sifatnya pelan-pelan, yang berulang-ulang tadi, dengan analogi orang yang mengambil helai demi helai dalam sebuah kain yang kita pakai. Itu adalah menjadi catatan penting di malam hari ini, sehingga kita benar-benar berusaha mengendalikan diri, jangan sampai keberadaan kita itu mengganggu, mengganjal, membendung apa-apa yang harusnya itu terjadi pada orang lain. Kita menjaga integritas. Kira-kira begitu. Baik. Dan yang paling penting itu mengakui jasa orang. Ya, yang kedua adalah mau mengakui jasa orang dengan beberapa hal, maksud dengan cara berterima kasih. Tidak sekedar terima kasih, itu bukan sekedar hanya lewat lisan, tapi banyak cara gitu ya. Kira-kira aksi terima kasih lah ya, kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kajian ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Mas Ahmad, ada Mas Ali, ada Mas Ali Imron, ada Mas Ali Alastung, sama ini Mbak Afi atau Mas Afi ini baru saya kenal. Terima kasih, sampai ketemu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
ketemu. Terima kasih, mohon maaf teman-teman. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat menjalankan kegiatan ibadahnya. Sampai ketemu kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.